Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pertanyaan klise sih ya, tapi sebenarnya kalau memang dikatakan dan dimaknai dengan sungguh-sungguh, punya makna yang dalam ya sebenarnya. Apalagi jika itu memang diucapkan untuk seseorang yang sedang mengalami fase yang ya kurang menyenangkan, itu jadi satu bentuk perhatian sebenarnya gitu. Dan mungkin bisa membuat sedikit perasaannya menjadi lebih baik. Tapi ada kalanya jadi bikin deg-degan juga gitu. Karena biasanya kalau yang udah lama gak kontak, terus tiba-tiba ngontak nanyain kabar, ujung-ujungnya minjem duit. Tapi enggak ya, semoga kita gak kayak gitu. Well, hari ini pengen banget sharing tentang satu topik atau satu situasi yang aku temui. Jadi ceritanya tentang sekelompok ibu-ibu yang melakukan pergibahan. Kalau mama udah bergibah itu seru kayaknya. Jadi ceritanya sekelompok ibu-ibu ini ibu-ibu pekerja gitu ya, yang menggibah salah satu temennya. Biasa ya kalau misalnya satu kelompok ketika misalnya A yang lagi nggak ada, wah saatnya yang tepat nih untuk ngomongin si A. Ketika B nggak ada, gitu juga gitu. Kayak udah naturalnya kayak gitu. Ya semoga kita nggak termasuk yang kayak gitu ya. Tapi jadi ceritanya intinya ibu-ibu ini ngomongin temennya gitu, si A yang juga sama-sama bekerja nih ya, ceritanya bekerja di luar, yang harus meninggalkan anaknya dulu sementara waktu gitu. Jadi ceritanya si A ini cerita sama si B, ini salah satu anggota kelompok itu juga gitu. Si A ini sering cerita kalau anaknya itu di rumah sering banget ngelendotin dia gitu, jadi dia nggak bisa kerja maksimal gitu. Terus nanya kapan sih anak itu bisa mandiri gitu, biar aku bisa kerja lebih fokus lagi kalau di rumah gitu. Nah, nggak tahu respon B ke A itu seperti apa, tapi ketika B itu melontarkan ke teman-temannya, yang jadi bahan pergibahan adalah respon mereka yang ibaratnya sedikit julid mungkin bisa dibilang, yang agak sedikit kaget gitu ya dengan pernyataan si A. Kok bisa sih kayak gitu bilangnya atau ceritanya tentang anak gitu. Padahal kan namanya anak ya biasa, mereka pasti pengen dapat perhatian dari orang tuanya, apalagi udah ditinggal seharian kerja. Belum lagi si A ini kan LDM sama suaminya, jadi otomatis ya sama ibunya atau si anak ini akan meminta perhatian gitu. Nggak bersyukur banget sih, ada juga yang ngomong kayak gitu, banyak di sana yang pengen punya anak tapi sini sekalinya dikasih anak malah kayak gitu curhatnya. Atau ada lagi yang ntar gimana kalau misalnya anaknya udah gede, udah benar-benar mandiri, kadang-kadang kita jadi kangen loh, mereka pengen dapat perhatian dari kita kayak gitu ya. Itu jadi bahan yang asik banget kan ya untuk digoreng kayak gitu. Dan sampailah cerita itu ke aku gitu, mendengar dari salah satu anggota pergibahan itulah intinya. Mendengar cerita itu, aku mencoba untuk mengambil dari dua sisi yang berbeda gitu jadinya. Ketika melihat dari si ibu A ini, dengar ceritanya itu aku sepertinya bisa memahami gitu. Maksudnya karena sebelumnya kan si A ini wanita karir yang pasti punya target-target yang ingin dicapai, dan setelah menikah, setelah punya anak pun masih gitu ya. Jadi ketika rasanya belum bisa maksimal lagi produktivitasnya gitu karena kondisi saat ini gitu, pasti membuat sedikit frustasi gitu mungkin ya.
yang akhirnya membuat beliau bercerita seperti itu ke teman-temannya yang dipikirnya sesama wanita pekerja mungkin bisa merasakan hal yang sama gitu. Tapi sayangnya beliau cerita ke tempat yang salah dan bisa sebenarnya memahami apa yang dia rasakan karena aku aja sebagai seorang wanita, ya ibu gitu ya, seorang ibu yang sebenarnya tidak bekerja di luar, bahkan ya bekerja dari rumah lah, pun bekerja tipis-tipis gitu, yang sebenarnya awalnya pengennya 100% nih buat anak gitu, pengen 100% mendampingi, pengen menemani tumbuh kembangnya 24 hours gitu ya, memenuhi nutrisinya, fokus dengan pendidikannya, menguatkan mentalnya, yang udah diniatin gitu aja masih sering merasa nggak nyaman gitu, dan efeknya jadi bikin anak itu merasakan ketidaknyamanan dan dia jadi nggak nyaman juga gitu ya, yang karena memang awalnya pilihan ini diambil karena basicnya sedikit ada rasa takut gitu. Kalau misalnya aku nggak mengambil pilihan ini, aku takutnya nanti anakku akan mengalami hal yang sama seperti aku dan adikku gitu, yang kita kondisinya orang tua LDM, terus ibu juga mungkin sibuk sendiri gitu ya, punya kesibukan sendiri, yang akhirnya bonding atau interaksi yang tercipta itu nggak intens, which is bukan salahnya orang tua ya, karena emang kondisi yang mengharuskan dulu begitu gitu, dan nggak pengen kayak gitu terjadi sama anakku gitu. Tapi basicnya dari rasa takut itu jadi takut untuk ngapa-ngapain gitu, akhirnya jadi ada perasaan seperti berkorban mungkin, yang akhirnya ya membuat kesehariannya itu sering tidak merasa nyaman. Padahal kita tahu kalau mau ingin menolong orang lain ya kita harus nolongin diri kita sendiri gitu kan ya. Dan ya sedikit demi sedikit akhirnya paradigma itu bisa berubah gitu. Kalau emang punya ketakutan atau kekhawatiran, kan seharusnya kita cari jalan keluar gitu, bukan hanya merasa takut dan jadi bikin nggak pengen ngelakuin apapun gitu karena ketakutan itu gitu. Nah, akhirnya yang awalnya emang pengen full jadi stay at home mom gitu ya, sampai bahkan mungkin kepikiran homeschooling gitu, karena kayaknya bagus juga sistem pendidikannya kayak gini, kita bisa memilih apa yang mungkin kita pelajari gitu. Tapi ya akhirnya setelah dijalani dan sampai sekarang ya belum yakin untuk melakukan itu, ya belum tahu nanti ke depannya, dan mencoba hal yang lain gitu ya, mungkin mencari true calling itu ya, panggilan yang sebenarnya apa sih yang memang bisa dan pengen aku lakukan gitu. Istilahnya tetap terus mencari titik keseimbangan gitu ya, gimana rasanya biar bisa maksimal nih produktivitasnya gitu. Well, tapi tetap selalu juga gitu ya ketika ada seorang ibu yang memutuskan pada awalnya itu memang dari rasa bersalah atau mungkin sedikit berkorban gitu untuk masa depan anak-anaknya gitu, yang dari awalnya mungkin bekerja lalu melakukan transisi gitu ya menjadi stay at home mom full gitu, dan mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk beradaptasi dan akhirnya sampai bisa pada titik yang mereka merasa nyaman dan puas. Well, nyaman itu relatif ya, nyaman itu juga nggak mesti setiap saat gitu, tapi at least tahu atau merasa yakin dengan jalan yang sudah dipilih ini gitu, dan selalu juga gitu dengan ibu-ibu yang bisa seperti itu gitu. Tapi intinya kan memang mungkin awalnya dari pengorbanan, tapi gimana caranya kita bisa juga melakukannya atau mencari cara yang memang kita
bisa menemukan kenyamanan gitu di situ. Ya anyway, balik lagi ke cerita Ibu A, jadi bisa paham gitu dengan kondisi beliau yang dengan segala kegundahan dan pergolakan hati gitu ya yang dialamin. Dan naturalnya manusia gitu ya, kita kan emang suka mengeluh gitu. Dan sebenarnya mengeluh ataupun cerita itu kan sebenarnya dalam proses atau bentuk kita merilis apa yang kita rasain dan kita pikirin gitu kan ya. Jadi nggak mesti 100% atau setiap hari dan setiap saat kita merasakan hal itu. Tapi ya itu lagi, balik lagi, tidak semua tempat itu bisa dijadikan tempat untuk cerita. Bahkan yang mungkin situasinya dipikirnya sama gitu dengan kita, tapi ternyata mereka punya respon yang berbeda gitu. Yang respon yang dibentuk atas persepsi mereka sendiri, yang mungkin sedikit menjudge, yang akhirnya ya jadinya ujung-ujungnya nggak fair gitu. Nah, tapi ya that's life. Tapi di sisi lain aku bisa paham juga nih ini kondisi atau kenapa sih si kelompok ibu-ibu tadi bisa merespon seperti itu gitu. Karena mereka sama-sama wanita pekerja yang mungkin sudah bisa ya mengerti perannya gitu, kapan harus bekerja dan kapan harus waktunya saatnya bersama anak gitu. Tapi masalahnya kan nggak semua bisa seperti itu gitu. Dan ketika melihat ada temannya yang kondisinya sama nih, sama-sama bekerja tapi punya pandangan atau punya cerita kayak gitu dengan kondisi LDM dengan suaminya gitu ya, bukan empati yang muncul gitu, tapi ya tadi respon atas persepsi yang mereka sudah bangun gitu. Apalagi salah satu dari mereka juga bukan lagi LDM tapi ya sudah pisah gitu dengan suaminya, jadi benar-benar single parent. Jadi rasanya ibaratnya ketika mendengar cerita temennya yang seperti itu langsung bikin panas dan mendidih gitu ya. Apalagi mereka justru berempati ke orang-orang yang memang sedang menantikan kehadiran buah hati gitu. Jadi ibaratnya ya ketika sudah memiliki pilihan ini gitu, ya harus konsekuen gitu ya. Apapun pilihan kita, mau wanita yang bekerja di luar atau bekerja dari rumah gitu, dan ataupun yang menjadi stay at home mom gitu, ya anak itu kan terus jadi tetap nomor satu ya. Tapi bukan berarti sampai membuat kita kehilangan jati diri gitu. Karena takutnya justru anak-anak akan belajar atau jadi punya mindset, oh aku karena kehadiran aku yang membuat ibu atau bunda jadi kehilangan dirinya sendiri gitu. Kita kan gak pengen kayak gitu ya. Kita harus menolong diri kita sendiri sebelum menolong orang lain gitu. Jadi ketika apapun yang dirasain yang mungkin perasaan gak nyaman itu, tapi kan satu sinyal ya, apa yang bisa kita lakukan dengan itu gitu. Mencari teman cerita yang yang tepat juga perlu gitu. Jangan sampai bukan yang membantu menyelesaikan masalah kita, tapi malah menambah persoalan kita gitu. Ya itu yang sedikit cerita yang aku dapat. Jadi gimana nih dari kalian gitu, entah dari sisi wanita yang bekerja di luar atau yang bekerja dari rumah atau yang menjadi full ibu rumah tangga gitu. Gimana menurut kalian tentang cerita ini gitu? Bisa share sama aku juga, dan sampai jumpa lagi di sharing-sharing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.